Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu, 15 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 2 ayat 1, 6 sampai dengan 14. Mazmur bab 31 ayat 20, 21, 24. Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, 16 sampai dengan 18. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak perlu digembar-gemborkan, hanya Tuhan yang tahu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, zaman kita ini dikenal sebagai zaman suka pamer-pamer atau zaman promosi. Hampir tidak bisa dibedakan lagi antara menu politik dan menu privat, kegiatan umum
dan kegiatan pribadi. Semuanya ditampilkan secara luar biasa dan tak terkontrol melalui medsos sehingga menjadi konsumsi umum dan diketahui banyak orang. Dalam khotbahnya di bukit pada hari ini, Yesus mengingatkan kita akan perlunya ruang privat, kegiatan pribadi berupa praktek keagamaan yang tidak perlu orang lain tahu. 3 kegiatan keagamaan itu antara lain berpuasa, berdoa, dan memberi sedekah. Pertama, praktek puasa atau matiraga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup pribadi. Berpuasa dan matiraga merupakan kesempatan bagi kita untuk mengolah diri dengan mematikan virus egoisme dan kecenderungan badania yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keimanan. Praktek berpuasa juga menekankan bahwa tubuh kita itu mulia karena Roh Tuhan bersemayam memberikan nafas kehidupan. Kedua, bersedekah atau derma. Bersedekah menuntut setiap orang untuk keluar dari dirinya dan menjumpai orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Ini adalah wujud solidaritas terhadap sesama, teristimewa kepada mereka yang berkekurangan dan menderita. Bersedekah lahir dari rasa cinta dan kesadaran akan orang lain sebagai saudara dan bukan ajang untuk mempertunjukkan kelebihan atau kekayaan. Ketiga adalah doa. Doa merupakan sarana membangun relasi dan komunikasi dengan Allah. Dengan berdoa, manusia senantiasa berjumpa dan mengalami kasih Allah. Pada zaman Yesus, dijumpai sekelompok orang yang terdiri dari para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Mereka suka melakukan kegiatan keagamaan di ruang-ruang publik, di depan umum, seperti rumah-rumah ibadat, lorong-lorong, tikungan-tikungan jalan raya, bermuram muka supaya dilihat dan dipuji orang. Kelompok orang ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Niat mereka tidak tulus. Mereka mencari kepuasan, kehormatan, dan pujian atas diri sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Yesus hari ini menantang setiap kita yang mungkin selama ini melakukan amal, doa, dan puasa dengan harapan dipuji orang, atau yang menuntut agar semua sumbangannya yang bersifat sosial perlu dipertontonkan atau dipublikasikan.
jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kamu tidak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Semoga motif perbuatan baik kita itu sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati yang terdalam, yang jernih, dan berdasarkan iman yang teguh dan utuh. Tidak perlu digembar-gemborkan, biarkan itu terjadi dalam kesunyian, dan hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam kesunyian penuh iman. Saudara, masuklah dalam kesunyian batin. Hadirkan kembali praktek keagamaanmu, yakni puasa, sedekah, dan doa Anda selama ini. Perbuatan baik hendaknya disertai motif yang murni demi kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan hidup. Biarkan Roh Tuhan menaungi Anda untuk lebih menghidupinya lagi. Mohonlah rahmat kerendahan hati dari Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ku bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengingatkan aku akan praktek keagamaanku, yakni puasa, derma, dan doa. Semoga aku dapat melakukan yang Kau kehendaki dengan tulus dalam hidup harianku. Dan kiranya semua yang aku lakukan semakin meneguhkan imanku akan Dikau, dan aku pun semakin solider dengan sesamaku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu, selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.